mingguan ataupun bulanan melalui platform online atau perangkat lunak khusus. Hal ini dapat membantu perusahaan memantau penjualan secara real time dan mendeteksi perbedaan antara laporan distributor dengan data internal perusahaan. Nah, yang kedua itu teknologi dan pelacakan inventarisasi, seperti teknologi RFID atau Radio Frequency Identification atau barcode persediaan produk di distributor. Dengan cara ini, perusahaan dapat memverifikasi persediaan fisik dengan laporan penjualan yang diajukan oleh distributor. Sekian dari saya, apakah pertanyaan menjawab, Almira? Jawab, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aurora. Pertanyaannya tadi ada gimana sih kalian untuk mengidentifikasi masalah kompensasi dan permintaan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Nah, itu tadi kita cara mengidentifikasinya itu yang pertama itu lihat dia tuh kesulitan dalam merekrut tenaga kerja. Nah, perusahaan ini kan mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan dengan keterampilan khusus yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Ini bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dengan daya tarik kompensasi yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu perputaran karyawan yang tinggi. Nah, jika terjadi perputaran karyawan yang tinggi, terutama di antara karyawan yang memiliki keterampilan tinggi, hal ini bisa juga menjadi tanda bahwa kompensasi pada saat itu tidak memadai. Nah, lalu yang ketiga itu perbandingan kompensasi dengan pesaing, di mana membandingkan kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan yang tadi kita bahas dengan pesaingnya yang ada di Meksiko dapat membantu menilai apakah perusahaan itu berada di posisi yang kompetitif dalam hal pembayaran karyawan atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat dari penilaian kinerja dan produktivitas karyawannya. Jika ada indikasi bahwa karyawan yang memiliki keterampilan tinggi itu berkinerja baik, tetapi tidak menerima kompensasi yang sebanding dengan apa yang dia kerjakan, maka itu bisa menjadi suatu masalah juga. Nah, yang kelima itu respon karyawan. Bagaimana respon karyawan dan bagaimana perusahaan bisa mendengarkan respon dari karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kita melihat dari pengamatan terhadap perubahan pasar tenaga kerja yang dimana jika terjadi perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja di Meksiko yang mengindikasikan permintaan yang tinggi untuk keterampilan tertentu, maka perusahaan harus lebih memperhatikan kompensasi untuk mencegah kehilangan karyawan tersebut gitu. Semua indikator yang tadi itu membantu untuk tim manajemennya mengidentifikasi masalah-masalah kompensasi dan permintaan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Dengan demikian, mereka juga bisa mengambil langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Kak Aurora, apakah bisa diterima? Terima kasih dan jawabannya sangat bisa diterima. Terima kasih Kak Aurora. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lavina. Pertanyaannya, dalam slide persaingan antar negara di Meksiko menyebutkan bahwa melambatnya penjualan menyebabkan rusaknya integritas sistem teritorial. Apakah faktor tersebut merupakan faktor utama rusaknya integritas sistem teritorial atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Iya, melambatnya penjualan merupakan faktor utama dari rusaknya integritas sistem teritorial. Melambatnya penjualan ini disebabkan karena perubahan harga pasar, sedangkan dari pihak perusahaan tidak memperhatikan hal tersebut dan tenaga penjual dituntut untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini didukung dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Amerika Serikat dan yang sudah ditandatangani oleh Meksiko juga pada tahun 1992, sehingga tenaga penjual semakin sulit untuk memenuhi target dan mendapatkan kompensasi dan insentif. Uh, Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah bisa diterima, Wafina? Sudah. Terima kasih Nabila.